Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BDR adalah kata yang menjadi tantangan bagi kita semua gurunya, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bagi guru-guru yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi teknologi dalam melakukan pembelajarannya, ini menjadi sebuah hal yang cukup menyenangkan. Tapi bagi Bapak Ibu guru yang belum bisa menggunakannya dan belum terbiasa karena terkait keterbatasan waktu dan keterbatasan infrastruktur, ini menjadi tantangan sendiri. Izinkan pada sore ini saya berbagi praktik baik tentang penggunaan aplikasi chat dalam pelaksanaan BDR. Saya mulai dari sebuah jargon. Semua orang bisa membeli aplikasi terbaik, tapi tidak semua orang bisa menggunakannya. Betul sekali. Penggunaan dan penguasaan aplikasi tertentu dipadukan dengan kemampuan mengelola skenario pembelajaran yang baik dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Karena memang pembelajaran BDR ini terbatas dengan waktu, ditambah juga ditambah dengan keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada. Maka dari itu, pada hari ini saya ingin membagikan bagaimana mengelola aplikasi chat sebagai alternatif dari penggunaan video conference yang sering digunakan oleh para guru. Ini salah satu video conference yang paling sering digunakan. Ini adalah Zoom. Efektif digunakan untuk memberikan materi ajar. Lebih baik dan efektif apabila dilakukan berupa bentuk diskusi dan umpan balik dalam bentuk video. Video conference ini memang menjadikan suatu aplikasi yang primadona karena bisa memindahkan pembelajaran yang tadinya di sekolah menjadi di rumah, walaupun dengan keterbatasan tentunya. Tapi tidak melulu kita bisa mengandalkan aplikasi ini, karena memang aplikasi ini rentan sekali terhadap gangguan yang terjadi. Kemudian yang kedua, aplikasi ini juga menyedot pulsa cukup banyak, yang ini bisa menjadikan beban bagi para siswa kita dan diri kita terutama seorang guru ketika melakukan pembelajaran BDR ini. Maka salah satu solusi alternatifnya adalah kita menambahkan aplikasi chat sebagai bahan diskusi atau pemberian umpan balik terhadap materi yang kita gunakan. Aplikasi yang saya gunakan adalah Telegram. Chat ini efektif digunakan ke diskusi dan umpan balik dalam bentuk percakapan, dan yang paling penting adalah bisa disisipkan konten digital. Ya, jadi saya akan membagikan bagaimana praktik baik saya selama penggunaan Telegram ini dalam membuka kelas virtual. Ini adalah kelas yang kemudian saya ampu. Saya selalu memulai kelas dengan memberikan salam kepada anak-anak. Bisa kadang-kadang berupa video atau berupa teguran biasa berupa emoticon. Dan emoticon ini saya buat sesuai dengan kebutuhan, biar anak-anak akan terasa ada personalisasi atau kehadiran guru dalam mata pelajaran itu. Seperti ini dilihat, Assalamualaikum, lagi ada kelas nggak? Itu saya buat sendiri. Ya, gambarnya nggak bagus-bagus amat, tapi yang penting bisa memacu dan membuat anak-anak untuk terus semangat dalam belajar. Kemudian anak membalas, dan pagi itu saya mulai dengan menggunakan video bundar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggap berarti udah ada kelas ya. Kita akan mulai kelas kita pada pagi hari ini. Silakan disiapkan buku paketnya, kemudian buku catatannya. Nanti kita akan membahas beberapa soal di bab pertama, dibuka halaman 4 dan 5. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi saya memulai dengan mengecek, kemudian saya memberikan polling. Polling ini yang kemudian menjadikan suatu hal yang sangat bagus sekali. Karena kita bisa mengecek kondisi anak atau absen pada hari ini dengan metode yang kemudian kita bisa sesuaikan dengan skenario pembelajaran kita. Contohnya, saya mengabsen anak dengan menggunakan apa hari ini kita BDR, lalu anak-anak menjawab. Ada yang memakai HP di bawah 8 in, tablet, dan desktop. Dengan data ini, saya bisa membuat skenario pembelajaran yang bisa menyesuaikan dengan rata-rata gawe apa yang mereka gunakan. Kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa melihat siapa saja yang memilihnya. Kita lihat tadi di bawah, ini ada data anak-anak yang bisa kita lihat. Seperti itu. Itu bagus banget menurut saya. Kemudian saya mulai melakukan pengingat-pengingat, dan ketika itu saya sudah mulai memberikan emoticon ya, dengan memberikan salah satu video yang telah saya buat sesuai dengan materi yang kemudian saya sampaikan. Kemudian anak-anak saya minta untuk melihat video itu, menyaksikan dengan seksama. Kemudian saya memberikan, nih, sudah melihat belum? Ya, karena untuk memastikan bahwa apakah anak-anak ini sudah melihat dengan baik dan benar dengan seksama, saya menggunakan fitur polling ini. Kemudian ketika polling, saya juga akan memberikan umpan balik. Ternyata semuanya jelas dan lanjut.
tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan ke video berikutnya. Nah, di video berikutnya saya lakukan juga umpan balik, apakah ada yang mau ditanyakan? Ternyata tidak ada yang ditanya. Saya kemudian lanjut lagi dan seterusnya. Sampai kemudian saya mengingatkan waktu untuk istirahat. Jika anak-anak ada pertanyaan, maka anak-anak bisa melakukan diskusi. Jadi saya pastikan bahwa mereka benar-benar paham terhadap video yang kemudian saya kirimkan. Video yang saya kirimkan tidak banyak-banyak, cukup antara 5-8 menit. Itu pun kalau menurut saya juga sudah cukup banyak. Dari video-video yang kemudian telah saya potong-potong itu, saya melakukan umpan balik dalam pembelajaran seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian sesekali saya melemparkan pertanyaan, bagaimana pendapatnya terhadap topik terkait hal tersebut. Nah, misalnya saya coba kalian tuliskan dengan bahasa kalian apa itu gradien dengan redaksi seperti ini. Nah, ini saya coba mau cek kemampuan siswa. Walaupun mungkin ada kemampuan siswa akan meng-copy paste, tapi saya pikir keinginan mereka untuk belajar, minimal mereka membaca terhadap apa yang menjadi kesimpulan buat mereka sebelum pada akhirnya saya memberikan kesimpulan jawaban yang paling benar terhadap pertanyaan yang saya berikan. Dan saya lihat ini cukup baik dan cukup banyak, dan saya berikan komentar. Selalu berikan apresiasi berupa Contohnya mohon maaf agak lama slow respon karena ada gangguan jaringan. Betul, ada yang sudah menyampaikan di gradien adalah angka yang menunjukkan kemiringan sebuah garis ya. Jadi kalau misalnya positif, slope-nya mengarahnya, kalau negatif arahnya ke sini. Kalau gini Oke, itu video yang saya konfirmasi. Saya berikan umpan balik berupa video, kemudian saya berikan ucapan selamat bagi anak yang sudah melakukan atau sudah mengecek, menuliskan jawaban mereka di kolom chat ini. Dan ini bisa berjalan cukup efektif kok dan efisien, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan saya bisa memberikan sebuah pertanyaan kuis dan lain sebagainya. Seperti ini, saya meminta anak-anak untuk membentuk sebuah persamaan matematik dari garis yang kemudian saya buat. Lalu anak-anak menjawabnya dan saya memberikan umpan balik. Dan seterusnya ya. Nah, kalau diperhatikan semua sudah cukup tertib dalam menjawab, dan sampai akhirnya saya mengakhiri kelas dengan memberikan salam. Alhamdulillah kelas hari ini sukses. Jangan lupa baca Quran dan salatnya. Demikian tadi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi chat ini. Saya rasa bisa mencari inspirasi Bapak Ibu dalam mencari alternatif pembelajaran atau aplikasi yang bisa digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Saya Nono Riyandi, tetap semangat, jaga kesehatannya, pakai masker dan cuci tangan. Semoga kita bisa melalui pandemi ini dan memberikan pembelajaran terbaik bagi anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.